Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di acara desiminasi aksi nyata budaya positif. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ali Maskur sebagai wakil kesiswaan bidang kesiswaan dan Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam desiminasi budaya positif hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Ali Maskur sebagai wakil kesiswaan dari SMA Negeri 41. Untuk itu dipersilakan Bapak Ali Maskur memberikan sambutan dalam desiminasi hari ini. Baik, terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Husnul selaku calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, Bapak Ibu guru yang berkesempatan untuk mendapatkan semacam pencerahan dari Bu Husnul. Saya diundang untuk hadir. Kebetulan materi ini lebih banyak berkaitan dengan bidang saya di bidang kesiswaan, bicara tentang budaya positif. Nah, saya membayangkan suatu saat itu sekolah itu nggak usah ada peraturan. Saya kadang-kadang membayangkan seperti itu. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau di dalam diri kita, setiap siswa itu sudah punya kesadaran diri, kesadaran dalam dirinya, yang dia tidak takut terhadap hukuman, yang dia tidak takut terhadap lainnya, konsekuensi logis, ataupun dia tidak mengharapkan suatu imbalan hadiah. Jadi dia bertindak perilaku positif itu didasari kepada keyakinan dirinya. Nah, saya kadang-kadang bisa nggak suatu sekolah yang tanpa peraturan? Itu bisa, tapi kapan? Wallahu a'lam. Nah, sebelum kita sampai ke sana, tentu kita harus bertahap. Nah, di dalam bicara budaya positif itu kan kita bicara tentang disiplin positif. Nanti Bu Husnul yang akan menjelaskan. Tapi intinya begini Bapak Ibu, di dalam disiplin positif anak-anak itu berusaha ditumbuhkan oleh kita supaya apa? Kesadaran dirinya itu tumbuh dari dalam, bukan karena ada paksaan dari luar. Nah, di kita kan masih banyak tuh sholat saja saya setiap zuhur harus woro-woro, anak-anak waktunya sholat gitu kan. Jadi diharapkan itu nggak ada lagi. Begitu sholat azan, anak dengan sendirinya, itu artinya dia sudah memiliki disiplin positif yang bagus. Kemudian bicara nilai kebajikan universal, nanti dijelaskan oleh Bu Husnul. Nah, kita punya nilai kebajikan universal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dia bermotivasi, setiap anak berperilaku itu punya tujuan, nanti dielaborasi oleh Bu Husnul. Kemudian hukuman dan penghargaan yang tadi saya sebut. Kemudian dari kontrol, posisi kontrol dulu, kebutuhan dasar manusia. Apapun yang anak-anak lakukan, dia didasari itu. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi setelah kita kan gini turunannya sedikit ya Bu Husnul ya, nanti Ibu yang mengelaborasi. Ketika kita masih berdasarkan pada peraturan yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, itu adalah posisi paling rendah di dalam budaya positif.
Kenapa? Karena anak bertindak itu atau tidak bertindak itu karena ada ancaman hukuman di dalam peraturan itu. Yang bagus itu yang seperti apa? Yang bagus itu meningkat anak itu sadar terhadap perilaku dan tindakannya bukan karena itu. Maka muncul pada sesi yang kedua adalah munculnya kemarin di raker kan muncul ya, ada pertanyaan ngapain ada peraturan kelas tuh, ada tata tertib seperti itu. Nah, kalau Bu Husnul ini sebetulnya Bu Husnul untuk semua guru itu lebih bagus. Kenapa? Karena peraturan kelas, keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas itu. Sedangkan kalau peraturan tata tertib dibuat oleh kita, sanksinya dari kita. Sedangkan kalau peraturan kelas, keyakinan kelas dibuat oleh mereka, konsekuensinya pun disepakati oleh mereka. Sehingga di situ muncullah kemudian konsekuensi logis dari kesepakatan yang dibuat. Baru kemudian meningkat berikutnya adalah pada keyakinan kelas. Nah, ketika suatu institusi, lembaga, sekolah, kelas, dasar-dasar pembuatan peserta didiknya berdasar pada keyakinan kelas, nilai-nilai yang universal, maka yang terakhir adalah restitusi. Nah, ketika sudah pada tahapan itu, itulah budaya positif. Saya tidak panjang lebar karena ini memang domainnya Bu Husnul. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa berbagi. Barangkali itu untuk sekedar pemancing, Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan dari Bu Husnul dan bisa mengelaborasi lebih jauh apa itu yang dimaksud ini semua. Dari saya mohon izin, mohon maaf apabila dalam sambutannya ada hal-hal yang kurang berkenan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Husnul mohon dipersilakan untuk melakukan desiminasi. Semoga ilmu yang didesiminasikan oleh Bu Husnul kepada rekan-rekan bisa memberikan manfaat untuk kebaikan kita semua dan kebaikan sekolah. Selamat untuk menikmati desiminasi tentang budaya positif. Sekali lagi mohon maaf apabila sambutan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Husnul. Baik, terima kasih Bapak Ali, luar biasa sambutannya. Untuk para hadirin kita beri tepuk tangan, boleh ya? Terima kasih banyak Bapak Ali. Saya lanjut ya Bapak. Saya mohon izin, ada yang lain? Iya. Ya. Ya Bapak. Siap. Makasih ya Pak. Makasih Pak Haji. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya mau kasih pantun dulu nih. Minta cakepnya ya. Di taman bunga mekar semerbak wanginya. Kupu-kupu terbang menari di antaranya. Sebagai pembukaan, saya ingin katakan terima kasih telah hadir. Mari kita mulai dengan semangat tanpa henti. Baik, kali ini saya akan membagikan praktik baik saya tentang aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang telah saya bagikan ini bisa menjadi manfaat ya buat Bapak Ibu kedepannya dalam bersikap dan menangani berbagai macam kasus-kasus yang sebenarnya kita sering banget alami gitu, terutama di dalam pembelajaran. Ya, ini udah tahu ya, saya Fatima di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Utara. Nah, ini ada quotes yang menarik Bapak Ibu dari saya. Kenapa? Karena kita tahu ya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dipakai dari pemikiran atau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara tentang konsep merdeka, gitu ya. Nah, lanjut aja ke kutipannya.
kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur perkehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, jadi pada intinya nanti semua hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif itu ya bagaimana cara kita nanti anak itu mengatur tertib, cakap, mengatur mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Jadi tanpa terperintah sama aturan-aturan yang sudah ada, gitu ya Bapak Ibu. Nah, materi kita hari ini itu lumayan banyak. Itu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, teori kontrol, posisi kontrol guru. Ini maaf belum diganti. Ini adalah keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya mau tanya, apakah mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan Bapak Ibu semua? Boleh ya aktif, maksudnya boleh nanti kalian Bapak Ibu mengungkapkan pendapatnya. Ya, saya minta Bapak Ibu memberikan argumentasinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan Bapak Ibu guru? Ya, coba Bu Sipa jawab. Ya Allah, galak banget ini. Boleh Bu Sipa jawab? Menurut saya iya, bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru adalah mendisiplinkan anak-anak, karena sebelum mendisiplinkan anak-anak kan kita berangkat dari mendisiplinkan diri sendiri dahulu ya, baru ke anak-anak, dan itu memang agak sulit karena tidak semua anak itu mudah untuk didisiplinkan seperti itu. Iya, luar biasa. Luar biasa Bu Sipa, kita beri tepuk tangan dong. Nah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Sipa atas jawabannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini beberapa diagram tentang disiplin positif ya. Itu semuanya dari pemikiran William Glasser ya, tentang nanti kita jelasin. Nah, di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Ya. Terus, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Gitu. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi ketika kita menciptakan lingkungan positif, ya kita perlu tahu dong strategi apa sih nih biar anak itu bisa disiplin tanpa harus terperintah. Jadi dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, gitu. Ya. Lanjut. Nah, kita ke teori disiplin positif atau konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang mengandung kebajikan yang universal. Tujuan disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga itu adalah dalam hal motivasi
motivasi perilaku ya Bapak Ibu, yang mendasari perilaku. Di slide berikutnya ada. Nah, ini maksud dari kemerdekaan dalam pendidikan ya. Yang pertama itu tidak hidup terperintah, kemudian berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Yang ketiga, cakap mengatur hidup dengan tertib. Nah, ini maksud dari kemerdekaan. Bukan kemerdekaan itu berarti dia itu bebas gitu, ngapa-ngapain merdeka gitu. Enggak. Jadi konsep kemerdekaan dalam pendidikan ya seperti ini gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Gitu ya Bapak Ibu. Tahu ya, profil Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Nah, selain dari nilai kebajikan dari P5 tadi, itu ada juga nih nilai kebajikan dari The Virtuous Project ya. Itu ada peduli, rajin, integritas. Nah, ini semuanya rasa hormat, keberanian, kebahagiaan ya, ini semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi bagaimana nanti kita mendisiplinkan siswa agar ia bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang tadi saya katakan motivasi yang ketiga ya. Itu paling bagus, gitu. Kenapa paling bagus? Karena di sini sifatnya internal, bukan lagi eksternal. Jadi seseorang melakukan sesuatu, kayak misalnya murid itu melakukan sesuatu di dalam kelas yang mungkin kita nggak tahu nih kenapa murid itu tidur saat kita ngajar gitu ya. Nah, itu memiliki tujuan gitu. Mereka tuh sebenarnya melakukan itu pasti punya tujuan, gitu ya. Nah, kemudian untuk ini ya, kita bahas motivasi yang pertama. Ini sifatnya adalah eksternal, kurang bagus ya, karena dia pasti melakukan hal atau melakukan kedisiplinan. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, gitu. Nah, biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi yang kedua itu sama dan gak beda jauh dengan yang pertama ya, kurang bagus juga. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu motivasinya itu ya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, ini dikatakan sebagai identitas gagal. Nih, yang eksternal ini dikatakan sebagai identitas gagal ya. Nah, kalau yang ketiga ini karena dia bersifat internal, itu berarti identitas keberhasilan, gitu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa nanti apabila saya melakukannya. Berarti di sini dia sudah memikirkan nilai-nilai kebajikannya, konsekuensinya, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya hukuman itu berbentuk berbentuk kekerasan fisik
Tapi bisa juga hukuman itu berbentuk kekerasan verbal. Itu yang dikatakan dengan hukuman, teori hukuman. Jadi kita melakukan hukuman itu, misalnya anak murid telat, kita menghukum dia untuk push up, gitu. Itu namanya hukuman karena dia telat gitu. Tapi kenapa dia harus push up gitu? Padahal ini kaitannya dengan waktu gitu. Kok dia harus push up gitu? Jadi kalau telat berarti kan kaitannya dengan waktu. Jadi bukan hukuman yang diberikan, tapi konsekuensi. Gitu ya Bapak Ibu. Harus nyambung antara apa yang dia perbuat, pelanggaran apa gitu, dan hukumannya tuh apa, konsekuensinya apa, gitu. Jadi nyambung. Ya contohnya misalnya ada anak murid kita tidak menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan. Nah, gimana tindakan kita saat ketika kita melihat anak murid itu buang sampah sembarangan? Boleh dong Bapak Ibu suaranya dibuka. Gimana? Ada yang mau berargumentasi? Bu Tia mungkin? Gimana Bu Tia? Atau Pak Rusman? Kalau saya punya pengalaman, kalau misalnya anak kan lagi buang sampah gitu ya, ketahuan saya gitu. Terus anaknya saya panggil gitu. Nah saya panggil, terus saya nggak nyuruh anak itu ngambil sampahnya, tapi saya ngambil dan saya buang. Terus saya bilang tempat sampah itu di sini gitu. Jadi anak itu termotivasi, gurunya mau lu ngambilin sampah lu, padahal itu sampah lu gitu loh. Iya, betul. Ya tapi pernah kejadian kayak gitu juga sama Bu Holmes, juga saya dilarang, jangan Pak Rusman yang ngambil itu biar anak. Udah gak apa-apa, bukan, saya hanya memberi contoh gitu aja. Iya. Terima kasih Pak Rusman. Kita beri tepuk tangan buat Pak Rusman, luar biasa. Jadi kalau Pak Rusman itu bertindak, ya kita harus sebagai guru ya harus memberikan teladan dulu gitu ya kan ya Pak. Biar muridnya itu tidak membuang sampah, ya kita juga sebagai guru ya harus membuang sampah, dan kita berani untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya Pak ya, dan mengajarkan dia gitu. Ini loh sampah, ayo kita buang gitu. Benar ya Pak? Gitu ya Bapak? Luar biasa Pak Rusman. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi memang kita itu kan ketika di kelas gitu kita mengajarkan anak murid kita untuk buang sampah pada tempatnya. Biar apa? Karena di situ pasti kita tahu punya nilai kebajikan. Kalau buang sampah tidak pada tempatnya, otomatis akan menimbulkan penyakit. Jadi nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Dan kalau misalnya anak buang sampah sembarangan, kita jangan menghukum gitu. Kasihlah dia konsekuensi gitu atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, keyakinan kelas yang sudah dibentuk gitu. Kalau menghukum yang ada nanti identitasnya gagal. Dia akan mengulangi hal yang sama. Dia tidak belajar dari kesalahan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu gak beda jauh dengan hukuman. Kayak contohnya penghargaan pemberian peringkat. Ya kan, peringkat atau ranking lah yang kita kenal. Nah, untuk peringkat yang pertama sih dia bangga gitu kan. Ada rasa kebanggaan gitu, kesuksesan yang sudah dia capai gitu. Tapi ini menjadikan hukuman bagi yang tidak berperingkat ke 1 atau ke 5 besar atau ke 10 besar lainnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai penghargaan tapi bisa berupa menjadi hukuman gitu. Lanjut. Nah, ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Ya pokoknya hal-hal yang menyakitkan
Itu apalagi yang menyangkut entah itu kekerasan fisik atau hati, yaitu udah manusia itu kayak apa ya, merasa dihukum gitu oleh manusia lainnya. Nah lanjut, membuat anak sakit ya, tadi dia akan sakit terus-terusan dengan waktu yang sangat lama. Anak membenci kedisiplinan, jadi dia tidak menyukai disiplin karena setiap saat disiplin itu pandangan dia atau yang ia dapat pasti disiplin berkaitan dengan hukuman. Kalau kita tidak disiplin pasti kita dapat hukuman. Ya itu tadi berarti teorinya teori yang eksternal belum internal. Jadi identitasnya gagal. Gitu. Nah lanjut, hukuman itu bersifat paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, beda dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Bisa dilihat. Nah, dari konsekuensi ini dia jadi tahu kesalahannya, dia jadi sadar. Kemudian dia jadi kayak oh, saya harus belajar dari kesalahan saya. Gitu. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, gitu ya. Dari konsekuensi itu, jadi dia belajar atas kesalahan yang dia perbuat. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah di sini saya ada selembaran, silakan Bapak Ibu isi. Ini tentang kasus-kasus dan apakah ini masuknya hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Boleh diisi silakan. Saya beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Bisa ya?
Udah selesai ya Bapak Ibu ya? Gak apa-apa, sambil berjalan saja. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang benar dan ada yang kurang tepat lah ya jawabannya. Mas Iva udah ya? Ya kita langsung koreksi aja kan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu udah selesai semua ya. Kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jawabannya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar banget Bapak Ibu ya, berarti benar jawabannya. Berarti udah pada paham ya, alhamdulillah kalau paham. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, dia jago. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, karena ini nggak ada kaitannya gitu ya. Murid diminta push up karena dia nggak pakai masker gitu. Kalau nggak pakai masker ya kaitannya dengan udara gitu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, benar Bapak Ibu, hebat. Kenapa konsekuensi? Iya bener banget Bu Ayu. Ini Bu Ayu keren, baru datang langsung jago jawabnya. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Iya betul. Ya berarti dia bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri gitu. Yaitu namanya konsekuensi. Oke, udah pada paham lah ya Bu, Bapak Ibu udah hebat. Nah lanjut ke teori kontrol. Nah teori kontrol ini artinya jadi siapa sih yang sebenarnya memegang kontrol atas diri kita sendiri? Ya kita sendiri, bener banget Frau. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita sendiri, apa yang kita pengen lakukan, misalnya saya pengen makan gitu, ya berarti kan itu kita sendiri yang mengontrol diri kita gitu ya. Berarti kita bersikap ya mau makan gitu, ngambil sendok ya kan. Nah pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita nggak bisa memaksa ya Bapak Ibu, karena dia punya kontrol atas diri dia sendiri gitu. Nah, jadi, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Oke lanjut. Nah ini yang tadi saya katakan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu berbeda dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon itu usahakan kita jangan bertindak sebagai guru yang suka menstimulus respon ya Bapak Ibu, tapi lebih ke teori kontrol saja gitu. Jadi ketika misalnya stimulus respon itu mengatakan realitas kebutuhan kita itu sama gitu, tapi teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita ini berbeda tuh, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon.
Tapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Isi otak kepala kita pasti berbeda ya Bapak Ibu. Antara saya dengan Bu Tia, dengan Bu Silvi itu pasti berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Itu kayak teori kontrol ya. Tidak memaksa kehendak. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu nih. Tapi jujur ya, selama ini menurut Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol guru yang mana? Boleh tunjuk tangannya? Yang bisa? Pak Agus mungkin? Apa itu? Iya. Kalau Pak Agus sendiri, kira-kira Pak Agus menilai diri Pak Agus itu udah masuk ke posisi yang dari nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu, boleh ya? Atau mungkin semuanya gitu. Dia nomor 1. Nomor 1 penghukum. Nomor 1 dia sering mengontrol siswa gitu ya. Ya kan maksudnya posisi kontrol dulu pribadi saya gitu ya. Terhadap pendidikan siswa ya. Kalau saya sih selama pelajaran saya selalu berkontrol ya sama murid saya. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, pengalaman saya, dia tidak mengerjakan tugas, saya panggil, kenapa kamu nggak bisa mengerjakan tugas, apa materinya sulit, atau kamu di rumah nggak ada tempat untuk belajar gitu. Setiap pelajaran saya selalu mengontrol siswa gitu, yang siapa yang kurang paham gitu, siapa yang kurang pahamnya di mana sih gitu. Jadi saya sering mengontrol diri gitu. Bagus banget, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Berarti Pak Agus bukan berada di posisi nomor 1, tapi Pak Agus udah berada di posisi nomor 4 dan 5. Itu udah keren ya dalam menghadapi situasi atau masalah atau kasus gitu kepada murid. Ya kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi, kalau bisa di posisi ke-4 dan 5. Tapi lebih keren lagi sih di 5, manajer. Yang nanti manajer itu melakukan tindakan segitiga restitusi. Tapi dari kelima ini ya tergantung kasusnya sebenarnya Bapak Ibu. Kadang kita bertindak sebagai teman untuk kasus-kasus tertentu. Kalau dia butuh kayak support gitu, pendengar, ya kita bisa menjadi memposisikan diri kita sebagai teman. Dan kemudian monitor tadi seperti yang Pak Agus bilang ya, dia selalu melihat gitu anak muridnya kenapa seperti ini gitu, dan bertanya, itu udah masuk ke dalam posisi manajer gitu ya. Keren banget, bagus. Terima kasih untuk Pak Agus. Ini ada video ya Bapak Ibu, video tentang gimana sih posisi kita tuh sebenarnya di tahap atau di level yang mana. Tapi sebenarnya sejujur aja ya Bapak Ibu, saya juga pernah berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua saya udah pernah alamin. Ya dari mulai menghukum kayak ya udah gitu, karena kamu telat masuk, ya udah silakan keluar aja gitu. Besok-besok gak usah ikut pelajaran saya. Nah, itu kayak menghukum. Ya itu udah masuk kekerasan fisik dalam arti verbal ya. Karena itu menyakitkan gitu. Lanjut. Jadi yang pertama boleh mawas sama. Dan sebenarnya
Bapak Ibu, ini ada video tentang bagaimana posisi kita ketika atau saat-saat anak melakukan pelanggaran kedisiplinan. Ya. Video ini menceritakan seseorang pas saat di posisi ke-1, penghukum, kedua, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan menyimak Bapak Ibu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa Ya, si Pak. lagi, Nak? Ya, si Pak. Naren, kamu Kayak kenapa gini. bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tepat, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, menjaga suasana tetap santai. Agar rasa senang, dan akrab Anaknya nomor satu jadi seorang olahraga. yang menciptakan rasa namun perlu diingat karena inovasi maka kecenderungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini kita harus guru ikat ya, siapin ikat guru ini. Bu, Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya
Kakak saya, Kak Emma, adalah selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang memiliki Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini setiap guru. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang diberikan pada murid yang membuat peningkatan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pergambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Baik, itu tadi video yang kaitannya sebenarnya paling bagus posisi kita ini dalam menangani masalah itu di posisi yang mana sih gitu ya. Tapi memang kalau pada kasus-kasus yang seperti tertentu gitu ya yang tidak memerlukan posisi manajer ya bisa aja kita memposisikan diri kita sebagai pemantau atau teman gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Oh ya ini tadi ya kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri tahu ya kurang jelas ya Bapak Ibu. Nanti PDF-nya bisa saya bagikan ya Bapak Ibu. Di sini ada perilaku menghukum ya, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah kalau bisa kalian Bapak Ibu lihat di sini, ini ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik gitu ya atau internal. Nah yang menciptakan motivasi yang menciptakan identitas berhasil atau sukses itu adalah motivasi intrinsik gitu, dimana kita berperilaku sebagai teman, pemantau dan juga manajer, bukan lagi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nah itu akan membuat anak itu tidak belajar dari kesalahannya gitu, tapi akan terus cenderung mengulanginya kembali gitu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang lebih seru nih Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bertindak itu sesungguhnya atas apa yang ingin kita butuhkan. Nah, contoh misalnya ada kasus mohon dijawab ya Bapak Ibu. Misalnya kasus anak itu mengambil makanan kepada temannya ya, tapi Bapak Ibu perlu tahu dulu ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan, perasaan. Nah kalau anak misalnya dia mengambil makanan temennya gitu tanpa izin gitu, nah
Nah, kira-kira anak itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia yang mana? Boleh dijawab? Siapa yang bisa menjawab? Prof? Kalau nggak punya duit bertahan hidup. Iya benar, Prof. Iya Bu, bisa jadi mungkin bertahan hidup karena lapar, nggak punya uang gitu ya. Terus ada makanan yang mungkin Bu. Bener banget, Frau. Bener, itu udah bener, Frau. Kita beri tepuk tangan buat Frau. Ya, jadi kalau anak itu misalnya dia ngerebut makanan ya emang ya untuk hidup itu kan kita butuh makan gitu ya. Kalau dia ngerebut makanan orang, ya berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak diberikan sarapan sama orang tuanya gitu, atau dia ketinggalan uang jajan hingga akhirnya ngambil makanan temennya gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kebutuhan yang bertahan hidup itu yang dia tidak punya. Gimana Bapak Ibu, masih mau nyimak video lagi tentang kebutuhan dasar manusia? Boleh Bu Ayu? Kalau kesenangan Bu Rusma bisa nggak? Ya. Mungkin mengambil makanan temannya berupa kesenangan, artinya jahil anaknya gitu. Itu masuk dalam dasar nggak? Karena memang kan motif dia untuk ya udah deh ada anak temen gue makannya gini banget sih, dijahilin kayak gitu masuk nggak dalam? Iya, terima kasih Bu Ayu, pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya mungkin launya dia nggak enak kali ya Bu ya, itu bisa jadi kebutuhan dasar kesenangannya yang tidak terpenuhi karena misalnya dia nggak suka jengkol gitu, tapi dia malah dikasih jengkol gitu sampai akhirnya ya dia ngambil makanan ayam dari temennya gitu. Ya itu kesenangan, bisa nggak? Bisa gitu, tergantung kasusnya itu gitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada tayangan video, mungkin Bapak Ibu bisa lebih memahami gitu ya. Anak berperilaku demikian itu pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya atau dua mungkin diantaranya tidak terpenuhi dalam hidupnya gitu ya. Frida, seks ada tuh, kebutuhan seks ada no? Kenapa? Nah, ini ada tayangan video tentang kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kenapa anak bertindak seperti A gitu. Mungkin pasti kita jadi tahu nih, oh berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi.
yang ngajar dia nyaman di situ. Kita tadi tempat-tempat aja bisa. Artinya dia konsentrasi di sini. menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan dan yaitu bukan pelatihan kemarin, iya, kakak pasang kalau dia pensiun bisa berarti dia cuma berapa kali, tapi kalau dia ketika Pak lulus di yayasan kakak pasang awalnya itu dibantu empat luar semua, terus kemudian ininya keluar 5 dan dia samping kita wabah semangat kali ya.
Kalau hal kayak gitu si Ijam suruh saya, wah yuk bikin baju. Ganti lagi juga jadi bingung. Sekarang mau bikin daripada dulunya. Dulu itu yang detail, anak itu tidak beres. Saya suka ke sana di Pulau Cikarang. Enggak ikut juga. Iya, Baik Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita lihat ya tayangan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tindakan murid itu semuanya pasti dipengaruhi dari kebutuhan dia sendiri, gitu ya. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke materi keyakinan kelas ya. Dimana pasti Bapak Ibu sudah pada tahu ya, pernah kita diperintahkan gitu ya sama pimpinan untuk membuat keyakinan kelas gitu. Ya gunanya memang untuk mendisiplinkan murid-murid kita gitu, dan agar mereka itu tahu dengan berbuat seperti apa sih kita misalnya menjaga kebersihan gitu ya, itu kan pasti ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat gitu. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas gitu? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Beda kan dengan keyakinan dengan peraturan. Peraturan kan kayak sifatnya kayak pemaksa gitu ya. Kalau keyakinan berarti apa yang harus kita yakini. Kita jadi berpikir gitu, tindakan kita seperti ini apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu. Keyakinan yang kita sebenarnya orang baik gitu. Kita pasti meyakini hal-hal yang positif gitu. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna gitu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut gitu. Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas ini
kita perlu yang namanya melibatkan siswa gitu, agar siswa mengetahui juga kok kita tidak boleh bersikap seperti bersikap seperti jahilin temen gitu. Itu kan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Kayak misalnya saya isengin tasnya Pak Restu gitu, karena tasnya ini ngeselin kalau saya lihat, saya isengin saya umpetin gitu. Nah itu kan berarti nilai peraturan apa yang sudah saya langgar, atau keyakinan apa yang sudah saya langgar? Boleh ada yang bisa menjawab? Pak Estu, gimana menurut Pak Estu? Ketika saya ngambil tasnya Pak Estu, kira-kira saya udah melanggar keyakinan kelas yang mana sih, dan kira-kira nilai kebajikan apa yang telah saya langgar juga gitu? Boleh? Iya, dengan kelas. Atau gambaran dulu ya Pak. Nih, kayak misalnya kayak kelas yang sudah saya buat ya, kayak mendukung fasilitas sekolah gitu ya, terus menjaga kebersihan dan kerapian, menjaga keamanan dan kenyamanan, mengikuti menghormati, mengikuti pelajaran dengan rasa bahagia. Kalau menurut saya mungkin ada dua hal di sini ya. Yang pertama menjaga keamanan dan kenyamanan, karena itu kan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang kedua mungkin juga saling menghormati. Ya, makasih Pak Estu, luar biasa, itu benar banget ya. Jadi ada dua hal yang sudah saya langgar saat saya ngejahilin tasnya Pak Estu, ngumpetin tasnya Pak Estu ya. Pak Estu jadi ngerasa gak nyaman, gak aman. Kok saya sekolah jadi kayak gini sih gitu, malah diresein gitu. Nah, kemudian saling menghormati gitu kan. Dari situ kan kayak perilaku saya tuh ke Pak Estu kok gak baik banget sih gitu. Ini kan punya nilai kebaikan gitu, saling menghargai, saling menghormati, berarti kita kan peduli terhadap sesama gitu. Ya, kalau disengin pasti, apalagi kalau kita lagi bad mood ya Bapak Ibu, pasti kayaknya kesel banget. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas itu diharapkan kita melibatkan murid. Biarkan murid mencurahkan pendapatnya gitu. Ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, contoh kalimat negatif itu yang mana? Misalnya, jangan berlari-larian di dalam kelas gitu. Itu kalimat negatif gitu ya. Tapi kita ganti, kita ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di dalam kelas atau koridor gitu. Jadi kita di situ diperintahkan untuk di dalam kelas kita berjalan gitu, bukan berlari-lari gitu ya. Itu ya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas tadi ya. Kemudian dengarkan guru. Datanglah tepat waktu berada. Nah, itu semua itu berada di bawah satu payung atau keyakinan, yaitu saling menghormati. Dengarkan guru ketika guru lagi menerangkan, itu berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas ya. Jadi biarkan anak itu mencurahkan pendapatnya Bapak Ibu gitu, tapi tetap kita arahkan
Ya kita sesuaikan. Jangan sampai kita membuat bukan konsekuensi tapi hukuman gitu. Dan itu nggak nyambung. Misalnya membuang sampah harus bayar 2.000 per sampah. Nah itu kan nggak nyambung. Lanjut ya Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Bentar lagi Bapak. Jam 3. Iya. Jam 3 ya Bapak Ibu kita selesai. Ya lebih dikit nggak apa-apa ya, karena kan tadi kita kurang juga ya, nggak jam 1:04. Nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini perilaku yang menurut saya ketika kita menghadapi suatu kasus, udah ini tindakan yang paling tepat, paling top gitu ya. Dimana kita ketika menghadapi kasus itu menstabilkan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, kita kasih penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya wajar kalau kamu melakukan kesalahan itu, ya manusiawi gitu. Ya itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada anak murid yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, kita jangan, kamu gitu, jangan bertindak sebagai penghukum, tapi bertindaklah sebagai manajer gitu. Di situ kita juga ketika memvalidasi tindakan yang salah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kenapa sih kamu melakukan seperti hal itu gitu? Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya gitu. Nah, ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini ya bisa contohnya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah ini contoh perkataannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lanjut menanyakan keyakinannya. Nah, perubahan yang terjadi. Nah, di sini saya akan bercerita kepada Bapak Ibu semua sebelum dan sesudah saya mengikuti program CGP ini. Ya, jujur saja saya mengalami banyak perubahan. Di mana saat itu memang saya bertindak masih sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah gitu. Dan kebanyakan itu ya seperti itu tindakan saya gitu. Makanya saya selalu mendapatkan perlawanan dari anak-anak gitu. Tapi sebenarnya pas setelah saya mengikuti program ini, benar-benar ya Bapak Ibu, saya mengalami perubahan yang terjadi bagi diri saya sendiri. Oh ternyata saya selama ini membuat anak itu merasa bersalah, menghukum gitu. Dan kayaknya perlu diubah gitu. Ya walaupun terkadang saya bertindak seperti manajer gitu, tapi saya ya lebih bertindak ke yang 1-2 tadi gitu, 3 paling mentok gitu ya. Tapi setelah ini, kayaknya seperti ini gitu. Ya menangani kasus itu ya harus diberikan pertanyaan bermakna biar anak itu menjadi pribadi yang bisa belajar dari kesalahannya, bukan cenderung ngerasa bersalah atas kesalahannya gitu ya Bapak Ibu. Itu perubahan yang sangat drastis yang saya alami, dan mudah-mudahan saya akan menerapkannya terus gitu ya di dalam diri saya dan ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya tentang budaya positif dari apa yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Tapi boleh nggak sih Bapak Ibu saya menampilkan video tentang
bagaimana perilaku atau segitiga restitusi yang saya terapkan gitu kepada peserta didik, karena kan kita selalu menangani melihat kasus-kasus yang kayak dia tuh nggak mau kerjasama sama kelompoknya, yang diandelin itu teman-teman itunya aja gitu. Tapi sebenarnya tindakan itu ya harusnya melaporkan kepada guru bersangkutan, bukan ngomel-ngomel sama temennya yang males gitu ya. Terus kejailan-kejailan, nah itu bisa kita tanyakan, dan nanti ada testimoni dari anak-anak juga gitu ketika dia melakukan praktek segitiga restitusi tersebut. Tapi agak awal jangan ketawa ya. Karena model saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan
suka tindakan Rido yang memakai kekerasan dalam menyikapi kejailannya, maka terjadilah keributan dalam kelas. Kalau dulu pasti ada aja yang hilang.